adik-adik, welcome to Kids Church Online. Perkenalkan, nama kakak Kak Keisha. Udah pada siap belum nih buat ibadah? Kalau udah, jangan makan, minum, atau main dulu ya. Dan jangan lupa buat ajak mama papa kalian, adik, kakak buat ibadah bareng-bareng. Kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Bible Fact minggu ini adalah siapakah Petrus dan Cornelius? Petrus atau Simon nama aslinya, Petrus atau Kefas nama yang diberikan Tuhan Yesus, adalah salah seorang dari 12 Rasul Yesus dan paus pertama umat Kristiani. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebutkan pasukan Italia. Menurut catatan kisah para rasul, merupakan orang non-Yahudi Kristen yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau tahu lebih dalam lagi? Yuk ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri dan siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya Tuhan, supaya firman yang dibawakan bisa menjadi rema dan bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Kakak Kia apa kabar? Sehat dong Kak. Amin, puji Gimana Tuhan. Kalisma juga sehat? Puji Tuhan, sehat Kakak. Sehat. Adik-adik yang di rumah sehat semua ya. Nah hari ini kita akan mulai ibadah kita untuk gereja anak. Yuk kakak semua, kakak undang adik-adik sekarang untuk duduk yang baik, duduk yang rapi. Sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tanganmu, tutup matamu, angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Yuk ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, kami sudah dalam keadaan sehat. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah namamu. Tuhan, biarlah hari ini kami mau mempersembahkan waktu kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Pimpin ya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah sekarang kakak undang untuk kalian bangkit berdiri yuk. Yuk sama-sama berdiri yuk. Kita mau nyanyi, kita mau semangat buat Tuhan Yesus. Amin Kak? Amin. Ayo Kak. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yuk. Amin. Digoyang badan dan kanan kiri adik-adik. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Hebat, pintar. Sama-sama kita mau nyanyi, ku kan terbang. Yang semangat buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku. Yes. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikan. Amin. Beri kekuatan. Yuk sama-sama baru. Tangannya diangkat. Ku kan terbang. Yuk mana raja olinya Tuhan. Amin. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Yes. Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya. Yang semangat buat Tuhan yuk. Firman-Mu Tuhan. Amin. Pelita bagi kakiku. Yes. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu. Beri ayo siap-siap adik-adik. Rentangkan tanganmu. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersamamu. Yes. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
Teguh menopang ya. Teguh menopang. Ku kan aman. Ku kan aman. Ayo tangannya diangkat. Di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya. Ku kan terbang. Ku kan terbang. Mana tangannya? Rentangkan dua-dua yuk. Tinggi di Kita mau terbang sama Tuhan Yesus. Bersama-Mu. Dalam apa? Dalam kemuliaan. sebab firman-Mu ya. Sebab firman-Mu. Teguh menopang. Teguh menopang. Yes. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Tangannya diangkat dua-dua yuk. Ku kan aman di dalam-Mu Ayo di rumah Tuhan. angkat tangan yang tinggi buat Tuhan. Ku kan aman Yes. di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik hari ini muji Tuhannya pinter ya Kak Kia ya. Pinter Kak. Semuanya semangat. Semangat dong. Semuanya muji Tuhan. Amin. Loncat-loncat Kak tadi. Loncat-loncat Kak. Loncat-loncat. Ada yang semangat Ih, loncat-loncat. yoi. Hebat. Tepuk tangan lagi buat adik-adik semuanya. Pinter. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk yang manis. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Dari awal katakan Yesus. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Angkat tanganmu adik-adik. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Angkat tanganmu dua-dua yuk. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Sekali hanya katakan, bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo angkat tanganmu dua-dua sama kakak adik-adik. Terima kasih. Sekarang mulai sembah Tuhan Yesus. Ayo buka suaramu nak. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Ayo buka suaranya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan Yesus. Karena Dia layak terima pujian. Dia layak terima sembah. Terima kasih Tuhan.
Ayo lebih lagi sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Kau hadir di setiap ibadah-ibadah anak-anak-Mu Tuhan. Biar Kau selalu hadir Tuhan Yesus, mengurapi setiap adik-adik kami Tuhan yang beribadah di rumah ya Tuhan Yesus. Kami percaya hari-hari ini lawatan-Mu terjadi bagi setiap adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Oralabaya syakaya ralabalalabalabaya syandaya ralabatakarabalaya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Kita akan berdoa. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah kumpulkan kami di sini ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga ya Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa duduk diam dalam mendengarkan firman-Mu. Amin. Berkati kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak di bulan yang baru ini nih. Kita sudah masuk hampir semester 2 nih. Sekarang kita masuk di bulan Juni. Dan kakak percaya adik-adik saat ini masih semangat untuk beribadah. Masih semangat untuk mengikuti ibadah online walaupun belum ketemu ya. Kita masih tetap mau belajar ketemu ibadah lewat online, gak apa-apa. Nanti waktunya Tuhan yang tentukan yang terbaik buat kita bisa ketemu lagi, kita beribadah bareng lagi. Nah adik-adik, di minggu pertama ini kakak akan menyampaikan cerita lagi dengan tema yang baru di bulan ini, di bulan Juni. Apa sih kak tema bulan ini? Nah tema bulan ini gak kalah menarik nih dengan tema-tema bulan sebelumnya adik-adik. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang penting, yang adik-adik perlu mengerti juga dan juga papa mama yang ada di rumah. Supaya apa yang Tuhan mau katakan kepada kakak dan juga adik-adik di bulan ini kita belajar sama-sama, oke? Nah hari ini kakak mau menyampaikan tema untuk di bulan Juni. Temanya adalah begini, adik-adik belajar memilih yang penting dan tidak penting. Apa sih yang penting dan yang gak penting? Ya, jadi adik-adik memilih hal yang penting dan tidak penting. Kira-kira mana yang harus dipilih nih? Nah, untuk minggu pertama ini kakak mau cerita tentang tokoh Alkitab dalam perjanjian baru, yaitu murid Tuhan Yesus. Siapa sih tokoh Alkitab itu? Nah, ayatnya kakak ambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Nah kita gak perlu baca sekarang, nanti adik-adik sama papa di rumah dibaca lagi, kakak akan ceritakan ceritanya hari ini untuk adik-adik, oke? Nah judul dari perikop firman Tuhan bercerita tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Tapi kisah di sini adalah cerita tentang Petrus dan Cornelius. Nah kakak mau bedain dulu ya siapa itu Petrus, siapa itu Cornelius. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Murid langsung dari Tuhan Yesus. Murid dari ke-12 murid Yesus. Salah satu murid dari 12 murid Yesus. Yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus masih ada di bumi. Nah Cornelius siapa kak? Cornelius adalah seorang yang bukan murid Yesus. Yang gak pernah kenal Tuhan Yesus. Dan yang gak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Dia hidup setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia ada ceritanya setelah Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Nah, siapa itu Cornelius? Cornelius adalah seorang pemimpin. Dia punya nama, dia orang yang hebat. Sedangkan Petrus adalah orang yang kita kenal sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, kakak mau cerita nih dua tokoh penting ini. Apa sih yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Nah, jadi gini adik-adik. Suatu kali Cornelius orang yang tidak kenal Tuhan, yang bukan dari bangsa Yahudi. Yaitu bangsanya Petrus. Bangsa di mana Tuhan Yesus lahir. Bangsa di mana Tuhan Yesus diutus
untuk menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi Israel. Nah, tapi Cornelius bukan orang Israel. Cornelius berasal dari luar Israel. Kalau orang Israel menyebut mereka adalah orang-orang yang tidak layak. Bukan orang-orang yang harus diselamatkan. Untuk orang-orang yang di luar Israel ya. Jadi hanya orang Israel saja yang perlu diselamatkan buat orang Israel. Di luar Israel mereka nggak pantas. Mereka nggak boleh dengar keselamatan. Nah seperti itu tuh. Nah suatu hari Cornelius diceritakan di firman Tuhan sebagai apa adik-adik? Sebagai orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, sering memberi sedekah kepada orang yang susah, menabur di bait Allah, memberikan sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan, yang kekurangan. Nah suatu kali Cornelius mendapatkan mimpi dari Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada Cornelius bilang begini, kamu harus menemui seseorang di Yope. Siapa itu? Yaitu Petrus, murid Tuhan Yesus. Nah, dan si Cornelius disuruh oleh malaikat itu untuk mengirimkan orang menjemput Petrus pada waktu itu. Nah, ceritanya sampai di situ. Akhirnya Cornelius mengirim 3 orang ini pergi untuk menemui Petrus, datang ke rumahnya. Nah, di satu tempat Petrus sedang berdoa juga adik-adik. Dan tiba-tiba Petrus yang sedang berdoa mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Roh Tuhan meliputi dia, roh Tuhan menguasai Petrus dan Petrus mendapatkan penglihatan. Apa itu penglihatannya? Penglihatannya adalah tiba-tiba dari atas langit turun sebuah kain yang sangat besar. Di mana di dalam kain itu berisi binatang-binatang yang ada di dalamnya. Jenis-jenis binatang, ada binatang berkaki 4, binatang melata dan juga burung-burung. Waktu itu Petrus sedang berdoa dan berpuasa, dia sedang lapar. Turun penglihatan seperti itu dan ada suara dari surga mengatakan, Petrus bangun, makanlah yang ada di situ, hewan-hewan yang tersedia di situ kamu boleh sembelih dan kamu boleh makan. Kata suara itu, kata Tuhan. Tiba-tiba Petrus menjawab seperti ini, tidak Tuhan, karena hewan-hewan atau binatang yang ada di dalam kain ini adalah binatang-binatang yang tidak boleh saya makan, yang dinyatakan haram, tidak boleh dimakan. Dan Tuhan berkata lagi, kamu boleh makan. Silakan sembelih dan kamu makan. Sampai 3 kali Petrus menolak apa yang diberikan kepada Petrus pada waktu itu melalui penglihatannya itu binatang-binatang. Nah, sampai akhirnya Petrus tidak makan dan tidak melakukan apa-apa dan penglihatan itu selesai. Petrus berpikir, apa sih arti dari penglihatan ini? Nah, gak lama kemudian datanglah 3 orang yang dikirim oleh Cornelius untuk menjumpai Petrus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menginap di sana sepanjang malam dan mereka pergi paginya besok hari pergi ke rumah Cornelius. Di situ Cornelius menceritakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan Petrus menjadi saksi menceritakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan kepada Cornelius dan keluarganya. Dan semua seisi rumah Cornelius yang saat itu mendengarkan firman Tuhan diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik di sini Petrus sadar bahwa apa yang menjadi penglihatan dia adalah caranya Tuhan mau pakai Petrus. Yaitu apa adik-adik? Petrus ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika menyampaikan berita keselamatan gak boleh pilih-pilih. Keselamatan itu dibutuhkan sama semua orang adik-adik. Keselamatan itu diperlukan bukan cuma hanya kepada satu bangsa. Tapi semua orang perlu yang namanya mendengar cerita keselamatan. Dan Petrus sadar bahwa dia dipilih Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang bukan bangsa Israel. Nah karena pada waktu itu orang Israel berpikir bahwa keselamatan hanya untuk bangsa mereka. Bangsa lain tidak perlu. Bangsa lain gak perlu diselamatkan dan bangsa lain gak perlu mendengar yang namanya Injil kebenaran. Tapi hari itu Petrus belajar dari firman Tuhan, dari Tuhan bahwa keselamatan itu harus diberitakan kepada semua orang. Gak ada yang terkecuali semua orang butuh keselamatan. Nah dari kisah ini adik-adik sama kakak belajar apa? Nah kakak mau sampaikan gini sama adik-adik. Dari kisah ini adik-adik sama kakak akan belajar bahwa kamu dan kakak dipilih Tuhan sebagai pemberita Injil. Kakak sama adik-adik di rumah sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita keselamatan. Buat siapa kak? Buat semua orang.
Siapa aja tuh Kak? Ya semua. Nggak ada yang terkecuali. Kamu nggak bisa pilih-pilih, Kak aku mau menjadi saksi di gereja aja. Nggak perlu. Orang yang sudah ada di gereja sudah kenal Tuhan. Ya, lalu kepada siapa adik-adik harus menjadi saksi? Kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin teman-teman kamu di sekolah, gak usah jauh-jauh dulu deh. Mungkin keluarga kamu, saudara kamu di rumah, tetangga kamu yang belum kenal Tuhan, kamu jadi saksi. Kamu ceritakan tentang Tuhan Yesus, kebenaran tentang Tuhan Yesus. Kebenaran apa? Ceritakan aja bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan itu kasih, Tuhan itu sudah menebus dosa kita. Dia hanya satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita dari dosa. Nah kamu beritakan dengan cara hidupmu juga adik-adik. Adik-adik berbuat baik, berkata-kata yang baik, mempunyai sikap yang baik. Itu juga sudah menjadi saksi buat banyak orang. Nah mulai hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kakak sama adik-adik di rumah. Kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi saksi, memberitakan kebenaran apa? Firman Tuhan, kebenaran tentang keselamatan. Keselamatan dalam siapa? Keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ya, keselamatan yang diberikan Tuhan jangan cuma kita simpan sendiri. Kalau kita sudah diselamatkan, lalu kita lihat banyak orang yang belum percaya, kita beritakan firman Tuhan sama-sama, ya. Kita ceritakan kebaikan Tuhan, kita beritakan kebenaran firman Tuhan supaya semua orang diselamatkan dan menerima penebusan dosa dari Tuhan. Amin adik-adik. Nah mulai hari ini belajar memilih yang penting. Nggak boleh egois. Kalau kita menganggap keselamatan itu penting buat diri kita, maka keselamatan itu juga penting buat orang lain. Jadi hari ini kakak dan adik-adik belajar bahwa kita adalah pemberita Injil dan kebenaran keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, tetap semangat, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin. Nanti ada teman kamu yang akan menyampaikan ayat hafalan dan kita akan belajar ayat hafalan sama-sama. Minggu depan datang lagi, tetap semangat, tetap sayang sama keluargamu, jaga kesehatan, cinta Tuhan Yesus, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa suatu pembuahan menalu, tetapi bukan segala sesuatu mudah. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, sebelum kita tutup ibadahnya hari ini, kakak undang sekali lagi yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau terima berkat, kita mau minta berkat daripada Tuhan sebelum kita selesai ibadah. Ayo sambil bangkit berdiri, angkat tangannya, kita mau terima berkat, tutup matanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, kami sudah selesai ibadah, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah pada hari ini yang mengikuti ibadah online. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Buat setiap mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Berkati kedua orang tua mereka, pekerjaan mereka dan usaha mereka juga Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.